Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Allahumma inna nas'aluka khaira ma fi hadzal yawm wa khaira ma ba'dah, wa na'udzubika min syarri ma fi hadzal yawm syarri ma ba'dah. Rabbana zidna ilman warzuqna fahman. Hadirin rahimani Allah wa iyyakum. Kita sekarang akan melanjutkan pembahasan terkait muamalah. Kemarin di kesempatan Ustaz Bujang sudah membahas terkait bagaimana kita dianjurkan untuk mencari rezeki yang halal tentunya. Sekarang kita lebih ke fikih dari jual beli. Bagaimana kita sebagai orang yang beriman harus benar-benar paham dalam bertransaksi jual beli. Kenapa? Karena kita setiap hari jual beli. Keluarga kita juga setiap hari jual beli, kadang membeli, kadang menjual, begitu ya, atau kadang menjual, kadang membeli. Jadi pengetahuan ini mudah-mudahan bukan hanya di sisi pengetahuan yang sifatnya teoretis, namun kita mampu dan bisa dalam mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, khususnya saat kita melaksanakan transaksi jual beli, sehingga transaksi kita benar di sisi Allah. Ketika sudah benar di sisi Allah, maka insya Allah akan memberikan keberkahan bagi kita di dunia dan di akhirat. Beberapa tujuan yang mungkin Ana akan sampaikan sebelum kita bahas fikih dari rukun beli serta syarat dari jual beli. Yang pertama, kenapa kita harus mengetahui, memahami fikih jual beli ini? Karena bisa yakin atas keabsahan transaksi yang kita laksanakan. Masalah kalau jual beli yang kita laksanakan sah, tidak sah, baik secara rukun ataupun syarat, maka kepemilikannya pun tidak sah. Maksudnya perpindahan kepemilikannya tidak sah. Saat terjadi jual beli, saya beli sesuatu, saya kasih uangnya, kemudian saya mendapatkan barang. Ketika unsur dari syarat-syarat ataupun rukunnya tidak ada dalam transaksi tersebut, maka perpindahan kepemilikannya pun tidak dianggap sah. Berarti kan mengundang dosa-dosa yang lainnya saat kita melakukan transaksi tetapi tidak benar. Kemudian yang kedua, kenapa kita harus memahami fikih jual beli? Agar terhindar dari hal-hal yang dibenci oleh Allah atau dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Apa? Yang Allah larang kan riba, yang Allah benci. Lawan dari riba ya jual beli yang sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita bisa menghindar dari praktek-praktek yang Allah larang, Rasulullah larang, tetapi kita tidak paham apa itu rukun jual beli, apa itu syarat-syarat dari jual beli yang sudah ditetapkan oleh para ulama berdasarkan tentunya Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian hal lainnya, agar terciptanya, terwujudnya keadilan. Jadi Islam itu memberikan aturan, batasan agar kita semua terhindar dari yang namanya terzalimi. Jadi kalau kita paham tentang jual beli, insya Allah akan terwujud dan tercipta keadilan, bahkan tadi keberkahan di dalam harta kita. Jadi sangat penting ya
Makanya kita harus terus belajar ya, dan tentunya ana yakin juga antum sudah paham ya, terhadap apa yang disebut dengan rukun jual beli ataupun syarat-syarat jual beli ini. Kita murojaah saja. Baik, kita langsung di arkanul bai', rukun dari jual beli. Itu ada 3. Rukun jual beli itu ada 3. Kalau rukun kan sesuatu yang memang wajib dilaksanakan ya, dan itu ketika tidak dilaksanakan ya tidak ada aktivitas ataupun praktek jual beli ya, tidak dianggap dan bahkan tidak ada ya. Begitupun syarat. Kalau syarat sama, wajib untuk dilaksanakan, namun syarat itu biasanya kalau dalam masalah ibadah itu di luar apa? Di luar ibadah. Jadi kalau sholat, rukun-rukun sholat ya, diantaranya misalkan takbiratul ihram ataupun berdiri ya, itu bagian dari sholat itu sendiri. Kalau tidak ada takbiratul ihram, kalau dia tidak berdiri padahal dia mampu untuk sholat fardu, maka tidak ada sholatnya, tidak dianggap sholatnya. Tapi kalau syarat itu biasanya di luar dari ibadah tersebut. Ini kita bicara ibadah dulu. Misalkan wudu ya, itu di luar sholat. Apalagi bersih dari najis, itu di luar sholat. Nah, kalau dalam masalah muamalah, rukun-rukun dari jual beli, kita bahas sekarang jual beli, itu merupakan komponen penting dalam transaksi jual beli tersebut ataupun unsur. Adapun syaratnya itu merupakan aturan-aturan dari setiap komponen tersebut. Aturan-aturan yang ada yang harus dipenuhi, wajib untuk dilaksanakan dari rukun-rukun jual beli tersebut. Ya, bisa dipahami ya. Baik, kita langsung di rukun jual beli. Yang pertama al-aqidan. Ya. Al-aqidan maksudnya pelaku transaksi. Apa pelaku transaksi? Penjual dan pembeli. Ini rukun, wajib ada. Wajib ada. Kalau tidak ada, ya nggak ada jual beli. Ya. Antum jualan, ya. Meskipun di tempat ramai, kalau tidak ada yang membeli, terjadi nggak transaksi jual beli? Nggak ada. Atau antum mau beli barang ke sebuah tempat yang barang itu nggak ada, penjual banyak, tapi antum pingin misalkan laptop, tapi antum masuk ke penjual HP, yang tidak akan terjadi transaksi jual beli. Jadi ini rukun ini tadi komponen transaksi dari jual beli tersebut, komponen utama. Al-aqidan, pelaku transaksi. Kemudian rukun kedua al-ma'qud alaihi, objek transaksi. Nah, ini objek transaksi itu berupa barang dan juga berupa harga dan uang. Ya, ini objek. Jadi ada pelaku, ya, kalau dalam bahasa Indonesia disebut dengan subjek. Kemudian ada objeknya, target ataupun benda yang akan dijadikan sebagai transaksi di antara dua pelaku transaksi ini. Dan yang ketiga adalah kalau dalam bahasa itu sighatul aqd, atau terjadinya transaksi. Ada perbuatan di situ, transaksi akad. Pas udah subjek, objek, predikat. Ya, predikat kan adanya apa? Aksi ya. Di sini transaksinya. Jadi kalau ada penjual dan pembeli tidak terjadi transaksi, ada nggak tuh jual beli? Nggak ada. Saya pengen tomat, penjual tomat ada di depan saya, tapi tidak terjadi transaksi. Cuma pengen aja gitu, uang ada.
barang ada, tapi nggak diungkapkan, nggak ada tadi kegiatan ataupun transaksinya, maka tidak akan terjadi jual beli. Makanya saya ulang bahwa rukun-rukun dalam jual beli itu adalah komponen penting ya, di dalam terjadinya transaksi jual beli. Ya, pelaku transaksi pembeli dan penjual, objek transaksi ya, yaitu harga uang dan barang, kemudian adanya akad ya, transaksi sehingga terjadilah jual beli tersebut. Nah, dalam masalah akad, transaksi di madhab Syafi'i atau kalangan Syafi'iyah memang ada dua pendapat. Yang masyhur di kalangan mereka itu wajib terucap. Jadi transaksi akad ini wajib terucap. Kenapa? Karena landasan dari rukun tadi transaksi ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nisa ayat ke-29. Ya, ya ayyuhalladzina amanu, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang beriman, la ta'kulu amwalakum, janganlah kalian memakan harta kalian. Di sini dikatakan kalian maksudnya saudara-saudara kalian, karena saudara kalian dengan kalian itu satu tubuh. Bainakum bil batil, adanya saling memakan harta sesama kalian dengan cara batil. Kecuali ini solusinya. Kecuali illa an takuna tijaratan antara minkum, dengan cara apa? Kecuali dalam perdagangan yang berlaku atas dasar taradim minkum, suka sama suka. Kalau suka ridho itu amalan apa Pak? Amalan apa? Amalan hati. Saya nggak tahu antum ini ridho atau tidak dengan barang saya, kecuali dengan dalil apa? Ucapan, ya enggak? Jadi harus ada dalil yang terlihat ya, yang terbukti kalau dia itu ridho, itulah kurang lebih. Sehingga dari sinilah istidlal ataupun pengambilan hukum bahwa ucapan saya beli atau saya jual handphone ini, kemudian pembeli dan saya terima handphone ini dengan harga sekian, ini menunjukkan kalau mereka dalam kondisi antaradim minkum. Karena nggak seperti itu, kita nggak tahu apakah dia ridho ataukah tidak. Ya, ini pendapat di kalangan mazhab Syafi'i. Ya, tadi ada dua pendapat ya. Ada yang mengatakan tidak perlu harus diucapkan, tapi yang masyhur, yang mayoritas, yang mu'tamad itu wajib diucapkan saat terjadi apa? Sigat akad transaksi. Namun pendapat mayoritas ulama selain Imam Syafi'i justru mereka berpendapat tidak perlu dengan ucapan, ya, tidak perlu dengan ucapan saat ijab qabul, ya, yang disebut dengan al-mu'atah, ya, al-mu'atah atau sigohnya secara aksi saja. Ya, aksi itu nggak mesti harus ucapan, bisa dengan check out, track gitu, nggak mesti harus saya beli, saya terima, saya jual, nggak mesti harus seperti itu. Nah, dalilnya mana? Ya, di antara dalilnya adalah bahwa saat perempuan yang perawan dikhitab, dilamar, maka diamnya perawan itu menunjukkan apa? Menunjukkan ya, nangisnya perawan itu menunjukkan ya Allah alam ya, tidak rela ini. Yang pastinya ada dalil yang menunjukkan bahwa kerelaan itu tidak mesti harus diucapkan. Ya, ala kulli hal,
yang mendekati kebenaran insya Allah pendapat jumhur, tidak mesti harus diucapkan, karena realita pun yang sekarang terjadi akan memberatkan jika harus diucapkan. Antum sama istri antum ke mana? Ke supermarket berapa jam biasanya? Bergantung duit. Beli tomat atau ke tukang buah yang ada di Hamin tuh misalkan, beli tomat, beli apa banyak gitu. Pengantri yang Bali itu banyak. Jadi akan terasa berat dan sulit ya, apalagi di supermarket. Itu ketika setiap item baju saya terima, saya beli, saya terima, saya beli gitu kan, antara kasir dengan pembeli. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita masuk ke syarat. Nah, tadi syarat itu adalah ketetapan ataupun aturan yang diberlakukan di rukun jual beli tadi. Jadi di 3 komponen ini ada ketetapan-ketetapan yang Allah Subhanahu wa taala sudah tetapkan aturan-aturannya itu. Biar jual belinya sah, biar jual belinya memang sahih, diterima, ya, sah di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika syarat-syarat ini salah satunya tidak dilaksanakan, maka batallah jual beli yang kita laksanakan. Baik. Yang pertama, di sini ada 7 ya. Mudah-mudahan bisa kebacakan semuanya. Yang pertama adalah yang berkaitan dengan tadi hati, ya. At-taradi minal aqidain, ya. Adanya kerelaan ataupun keridhaan di antara 2 pelaku transaksi, antara penjual dan pembeli, ya. Lawan dari rela ini ada 2. Yang pertama dipaksa, ya, dipaksa. Antum harus beli HP misalkan, dipaksa. Dia nggak rela, nggak mau sebenarnya, tapi karena dipaksa akhirnya beli. Maka jual beli seperti ini karena paksaan tidak sah, ya. Baik yang membeli ataupun yang menjual. Menjual barang dipaksa dan dia tidak rela, melepas apa yang dijual kepada pembeli, maka ini pun tidak sah. Kepemilikannya tidak berganti, tidak salah, sehingga nanti konsekuensinya akan terjadi hal-hal yang tidak baik. Yang kedua, kebalikan dari rela itu adalah karena faktor lain berupa tidak enakan atau malu. Bisa jadi kan? Misalkan ada orang yang ditokohkan misalnya, atau ustadzah melihat cincin kita ataupun jam tangan kita, bagus cincin, jam tangannya bagus, saya beli ya. Gimana kan? Katanya kalau jangankan dibeli, diminta aja harus dikasih itu. Bukan harus, dianjurkan untuk dikasih. Maka bagi sebagian orang yang tidak enakan, akhirnya dilepas. Padahal itu cincin dia senang. Tidak ada rela dan ridha di dalam hatinya, maka hal yang seperti ini pun tidak sah dalam aktivitas jual belinya. Ya, tidak sah. Jadi harus antaradin minkum. Ini jelas dari ini. Dan ini disepakati oleh para ulama. Disepakati oleh para ulama. Kecuali dalam kondisi tertentu, dikarenakan ada sebab, maka boleh itu pemaksaan. Misalkan di sini dikasih contoh, ya. Lau kana ala rajulin duyun, ya. Dainun, duyun itu jamak dari hutang. Asalnya dain itu hutang. Kalau duyun, hutangnya banyak. Kalau banyak sekali, berduyun-duyun. Duyun ini hutang, jamak dari dain.
Fa'ajbarahul qadi, ketika sudah diangkat ke qadi, ke hakim, ya, maka si qadi ini ketika enggak ada solusi orang yang punya hutang ini untuk membayar hutangnya, maka dilihat aset mana yang untuk membayar, karena untuk menyelamatkan dia nanti di akhirat. Maka si hakim ataupun aparat siapapun dia boleh saat itu memaksa dan akad atau transaksi jual belinya dianggap sah karena ada tujuan untuk membayar hutang yang dimiliki oleh si penjual tadi. Nah, ini dalam kondisi seperti ini boleh memaksa. Tapi kalau tidak dalam kondisi seperti itu, ya tidak punya hutang, maka paksaan itu adalah salah satu unsur yang menjadikan transaksi beli tidak. Kemudian yang kedua adalah an yakuna kullu wahidin minal aqidaini jaizut tasarruf. Setiap pelaku transaksi, kalau tadi akad ya, sekarang turun ke rukun yang kedua. Rukun yang kedua dari pelaku ya. Setiap pelaku dari transaksi ini memang dia layak dan punya kemampuan untuk berjual beli, melakukan akad jual beli, bertransaksi. Jadi di sini dikecualikan anak kecil itu tidak boleh, tidak layak. Ya. Kemudian harus balik, akil dan rasid. Harus balik, berakal dan rasid. Ya. Rasid ini adalah orang yang memang dia paham, tidak bisa dibodohi, tidak bisa dicurangi. Itu kan tiap orang itu percelaan pertumbuhan kan beda-beda. Ketika disebutkan di sini berakal, kemudian balik sama paham, ya, ini semuanya memiliki sisi pandang yang berbeda. Ya. Jadi kalau anak kecil TK misalkan nggak boleh transaksi jual beli tanah 10 hektar. Ya. Siapa yang pembelinya atau penjualnya? Anak TK, ya nggak bisa. Dikecualikan ya di sini dikatakan anak kecil boleh fi syai' al-yasir, sesuatu yang memang harganya itu ya layak lah, 1.000, 2.000 beli permen, beli Yakult misalkan, itu mah tidak masalah anak kecil juga ya. Tapi kan kalau jual beli yang besar maka tidak diperbolehkan dan tidak dianggap sah ya, walaupun pakai materai misalkan, karena anak kecil tidak masuk syarat dalam jual beli ya. Begitupun orang gila. Pernah lihat orang gila jual beli? Nggak boleh harusnya ya. Ada misalkan orang gila nemu uang 100.000, orang gila juga kan punya sedikitnya ada pikiran gitu, itu nasi, itu kayak jualan nasi, ngasih uang ke penjual nasi. Ini transaksinya atau tidak sah. Solusinya bagaimana? Ya dikasih. Jangan dia jual beli sama orang gila. Jadi dikasih. Begitupun tadi Rasyid itu yang orang yang paham. Berarti yang Rasyid itu yang idiot, kebalikan dari yang Rasyid. Idiot, dia bisa ditipu, bisa dicurangi. Ini pun tidak boleh ya. Itu yang kedua, syaratnya itu an yakuna kullu wahidin minal aqidaini jaizat tasarruf. Setiap dari pelaku transaksi itu dia punya kelayakan untuk bertransaksi. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ya. Yang ketiga itu an yakuna al-aqid malikan lil mal au man yaqumu maqamahu.
Yang ketiga ini masih si pelaku transaksi, itulah dia benar-benar memiliki barang yang akan dijual belikan. Jadi pemiliknya itu dia, pemiliknya si pelaku transaksi itu, bukan pemiliknya orang lain. Ngejual punya orang lain nggak boleh. Atau di sini au man yakuma maqamahu, atau meskipun bukan dia, tapi ada orang yang memang dia memiliki memiliki kapasitas dan dia sudah diberikan izin untuk melakukan jual beli. Makanya di sini para ulama menyebutkan man yaku maqamahu itu ada 4. Yang pertama wakil. Jadi wakil ini meskipun dia bukan pemilik barang, tetapi dia statusnya sebagai wakil dari penjual misalnya, maka boleh menjualkan barangnya. Atau wakil dari si pembeli, maka dia boleh membeli barang. Yang kedua wasi. Wasi ini adalah orang yang mendapatkan wasiat. Jadi ada orang yang mau meninggal memberikan wasiat bahwa jika saya meninggal tolong beli bangunan itu. Nah ini wasi ini sama posisi wakil. Yang ketiga wali. Wali di sini maksudnya wali yang dia ngurus anak yatim, dan anak yatimnya itu punya harta warisan, punya kekayaan, sehingga kalau diurus oleh yatim tersebut ya bisa bangkrut. Dari tiap tahun misalkan dikurangi dengan pajak dengan zakatnya 2,5%, lama-lama habis. Maka si walinya ini bisa mengelola harta anak yatim itu sehingga menjadi invest ya, terus berkembang, dibikin usaha gitu. Dan yang keempat, man yaku maqamahu di sini adalah nazir atau pengelola wakaf. Misalkan ada yang berwakaf kebun apel atau tanah sekian hektar, ditanamilah apel dan lain sebagainya, maka nazir ini pengelola wakaf ini boleh menjual ya, hasil dari panen tersebut ya. Baik. Kemudian yang syarat yang keempat yang masuk ke dalam objek transaksi itu adalah objeknya itu harus yang dibolehkan oleh agama ya, dibolehkan oleh agama dan memiliki manfaat ya. Jadi tidak boleh menjual barang yang secara itu haram. Contohnya apa yang haram? Ya khamar, rokok haram nggak? Haram ya, rokok ya. Alat musik ya. Kemudian kaset yang di situ misalkan kaset lagu, musik dan seterusnya, maka ini pun tidak boleh dijual. Jadi kalau penjualan barang-barang haram itu tidak sah jual belinya ya. Kecuali ya, dalam ini pun tidak sebut pengecualian ya. Ada yang memang bermanfaat, tetapi dalam kondisi darurat ini pun sama tidak boleh dijual. Seperti bangkai, dalam kondisi darurat kan bermanfaat. Pengecualian ini juga tidak sah untuk dijual. Anjing dalam kondisi tertentu bisa bermanfaat, ya, untuk menjaga rumah, untuk menjaga kebun. Nah, ini pun tidak boleh dijual belikan. Ya. Baik, yang kelima ya, ada 7 yang kita perkuik. An yakunal mabi maqduran ala taslimihi ya. Yang kelima ini objek barangnya itu bisa diserah terimakan ya, saat akad. Dan di sini ada 3 ya, disebut goror ya. Goror ini ada 3. Yang pertama itu
adalah ma'dum, menjual sesuatu yang tidak ada. Nah, contohnya kalau di sini seperti menjual cucu sapi, ya, cucu sapi. Jadi ada sapi bunting, ya. Yang dijual bukan janinnya lagi, nanti cucunya. Ini sapinya sapi bagus, cucunya padahal belum lahir cucunya. Ini saya jual kepada antum sekian juta. Nah ini tidak boleh. Jadi barang itu harus benar-benar bisa diserah terimakan di saat akad. Atau menjual ikan di kolam. Ya. Saya beli ikan dong 1 kilo, antum boleh ambil atau antum boleh ambil ikannya di kolam. Tidak bisa diserahkan saat itu, maka ini pun tidak boleh masuk kategori gharar. Makanya yang biasa mancing, ya, ngasih uang sekian ratus untuk beli ikan, transaksinya ikan, ya, transaksinya ikan, maka ini masuk kategori tidak memenuhi syarat di sini, ya. Tidak bisa diserah terimakan objek transaksinya saat akad, ya. Atau gharar yang berikutnya itu majhul, tidak diketahui secara wasaf ataupun dilihat. Ini masuk syarat yang keenam, tidak diketahui, tidak dipahami barangnya itu. Kalau di kita istilahnya seperti beli kucing dalam karung. Ini nggak jelas sifat-sifatnya apa, bagaimana, gitu kan? Dan tidak diketahui barang. Ya. Kemudian yang ketujuh, ya, yang ketujuh itu terkait masih objek transaksinya dalam sisi uang. Jadi bukan hanya barang, uang juga sama. Uangnya nggak jelas. Saya beli gelas ini dengan uang yang ada di saku saya misalnya, dan saya pun nggak tahu berapa uang yang ada di saku saya. Bisa 10.000, bisa 100.000, atau bisa berapa, kita nggak tahu. Maka ini pun tidak sah, ya, secara jual belinya, karena ketidakjelasan saman ataupun harga untuk transaksi jual beli tersebut. Ini 7, ya, 7 syarat, kemudian 3 tadi rukun di dalam jual beli dan 7 syarat dalam jual beli. Mudah-mudahan bisa kita pahami dan bisa kita amalkan, dan kita bisa terhindar dari hal-hal yang memang itu dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Demikian yang bisa kita sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat. Hadanallahu ajmain. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.